Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
Saudaraku, Anda suka makanan dengan rasa apa? Manis, asin, gurih? Kita tahu ya, kita dapat merasakan ragam rasa ini karena fungsi utama lidah kita, yaitu mengecap. Tapi, selain mengecap rasa makanan yang enak atau tidak enak, apalagi ya fungsi lidah? Pemazmur mengatakan bahwa salah satu fungsi lidah adalah mengecap kebaikan Tuhan. Wah, bagaimana ini caranya? Malam ini,
kita akan membahas satu lagi panca indera, yaitu lidah. Dapatkah kita memfokuskan perhatian pada firman-Nya, pada sesama kita, melalui indera pengecapan ini? Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya, sambil menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena setiap detik di dalam kehidupan kami tetap boleh merasakan berkat dan kasih setia serta penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pertolongan dari Tuhan sendiri, agar Roh Kudus-Mu boleh menolong kami di dalam kami memahami dan memaknai firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita sekarang membuka Alkitab kita dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, Shalom. Selamat bertemu kembali. Hari ini, Selasa 18 Mei 2021, adalah hari kelima dari seri doa Prapentakosta GKI Nurdin. Tema yang diambil adalah penuh perhatian.
sesuai kurikulum gereja kita untuk bulan April hingga Juni 2021. Tema ini akan kita hayati bersama-sama dengan menggunakan seluruh panca indera kita, yakni telinga untuk mendengarkan, mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium, dan kulit untuk meraba. Setelah kita membahas telinga dan mata, hari ini kita akan merenungkan panca indera pengecap, yaitu lidah, di bawah tema mengecap kebaikan Tuhan dan membangun sesama. Saudaraku, lidah adalah indera pengecap yang sangat luar biasa. Umumnya di setiap lidah manusia ada sekitar 2.000 hingga 10.000 taste bud atau sel-sel pengecap rasa yang memungkinkan kita untuk bisa mengecap dan merasakan rasa asin, manis, asam, dan pahit. Hebatnya, setiap 10 sampai 14 hari, sel-sel pengecap rasa ini akan mati, tetapi akan digantikan dengan sel-sel yang baru. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga sangat berperan dalam membantu manusia untuk berkata-kata. Orang yang otot lidahnya terganggu, pasti akan terganggu pula kemampuannya untuk berbicara. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kata kecaplah hanya muncul satu kali di seluruh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Mazmur ini ditulis oleh Daud saat ia berada di dalam bahaya. Daud merasakan kebaikan Tuhan sebagai tempat berlindung yang sempurna bagi dirinya. Sejujurnya, kita pun telah dan sedang menikmati perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik? Apakah indera pengecap kita bekerja dengan semestinya sehingga kita merasakan manisnya kebaikan Tuhan? Jika jawaban kita iya, maka dalam terang Mazmur 34 yang tadi kita baca, kita dapat melakukan 3 hal berikut ini sebagai wujud rasa syukur kita. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 10. Yang kedua, mengajarkan takut akan Tuhan itu kepada anak-anak. Ada tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 12. Dan yang terakhir adalah menjaga lidah kita. Mazmur 34 ayat 14. Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang takut akan Tuhan, maka kita pun perlu menjadi contoh hidup bagi mereka. Bagaimana caranya? Kita dapat memulainya dengan hidup memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun tidur, carilah Tuhan lebih dahulu dan bukan telepon seluler kita. Ketika kita bekerja, libatkanlah Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan kita, hindarilah jalan pintas dengan menyuap atau menggunakan koneksi. Sebaliknya, harapkanlah pertolongan Tuhan.
ketika kita gajian, ingatlah untuk menyisihkan dana itu terlebih dahulu bagi pekerjaan Tuhan dan bukan memberi ketika ada sisa. Ketika ada undangan melayani, jangan menolak dengan alasan sibuk atau tidak mampu. Sebaliknya, sambutlah dengan antusias disertai keinginan untuk belajar. Dengan melakukan hal-hal sederhana di atas, anak-anak akan belajar dari kita, orang tuanya, tentang hidup takut akan Tuhan. Bukankah teladan akan berbicara lebih kuat dibandingkan dengan kata-kata? Yang terakhir adalah tentang menjaga lidah. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan bahwa lidah walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya sangat penting menjaga lidah kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan kita sesali. Mari kita gunakan lidah kita untuk membangun orang lain seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 29. Dalam situasi pandemi ini, banyak orang membutuhkan kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang menumbuhkan harapan, dan kata-kata yang melegakan jiwa. Marilah kita melakukannya. Mari kita mengambil komitmen hari ini dan menyatakannya dalam doa. Umat Tuhan yang terkasih, kita sekarang akan menaikkan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, umat selalu dapat mengecap kebaikan Tuhan di dalam setiap keadaan yang dihadapinya dan mensyukurinya. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat sehingga sulit merasakan kebaikan Tuhan, agar ditolong Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan itu baik dan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat yang mengasihinya. Kemudian pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa agar umat dapat menggunakan lidahnya untuk menyampaikan kata-kata yang baik, yang dapat membangun sesamanya pada waktu dan cara yang tepat. Ketiga pokok doa ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Komisi Dewasa. Kemudian pokok doa yang keempat, kita akan berdoa agar Tuhan menolong mereka yang sulit mengendalikan lidahnya untuk tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan kotor. Yang kelima, kita akan mendoakan bagi korban kekerasan atau teror oleh perkataan kasar dan kotor. Kemudian pokok doa yang keenam, kita akan mendoakan bagi umat yang mempunyai masalah kesehatan lidahnya dan para medis yang mengobatinya. Ketiga pokok doa ini akan didoakan oleh Ibu Emi. Kemudian pokok doa yang berikutnya, kita akan mendoakan anak-anak yang perlu menjalani terapi bicara dan juga para terapisnya. Dan pokok doa yang ke-8, kita akan bersama-sama mendoakan persiapan kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan pada tanggal 23 Mei 2021, baik umat, majelis, jemaat, maupun para pelayan kebaktian. Kedua pokok doa ini akan dipimpin oleh Ibu Serbani. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan, untuk persekutuan bersama dengan saudara seiman yang masih bisa kami nikmati, dan juga untuk semua berkat jasmani maupun rohani yang masih bisa kami kecap dan rasakan.
Kami juga ingin bersyukur untuk setiap hal yang saat ini kami alami, sekalipun mungkin keadaan tersebut tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Karena kami tahu bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup ini. Dan kami juga meyakini bahwa ada kebaikan Tuhan yang menyertai dalam setiap keadaan yang sedang kami hadapi. Saat ini kami juga ingin mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin mereka sedang mengalami masalah dalam kesehatan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan sesama mereka, bahkan mungkin mereka sedang mengalami masalah dengan Tuhan, sehingga mereka sulit merasakan kebaikan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka dan memberikan belas kasihan, agar dalam situasi yang sulit seperti ini pun, mereka tidak pernah kehilangan iman dan pengharapan, bahwa Tuhan itu baik, dan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Berikan saudara-saudara kami kekuatan ya Tuhan, agar mereka tidak merasa sendiri, namun mereka dapat melihat bahwa ada Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka. Dalam nama-Mu kami panjatkan doa ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan, menyadarkan kami untuk menggunakan lidah kami dengan baik, untuk menyampaikan kata-kata yang baik dan membangun sesama kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami menyadari, seringkali kami jauh daripada hal itu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau lidah yang Tuhan beri, seringkali kami pakai untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kosong, kata-kata yang kotor, bahkan kata-kata yang sembrono, dan juga menjelekkan sesama kami tanpa bukti yang jelas. Baik secara sadar maupun tidak, seringkali kata-kata itu menyakiti hati sesama, bahkan menimbulkan kepahitan. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kami mau belajar ya Tuhan, mulai saat ini, untuk menggunakan lidah kami dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk senantiasa menggunakan, mengeluarkan kata-kata yang baik sehari-hari. Biarlah lidah kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah lidah kami boleh pakai untuk menyatakan kebaikan bagi sesama. Pakailah dan kendalikan lidah kami untuk memberi semangat, memberi motivasi kepada orang yang lesu, memberikan dorongan kepada yang mudah goyah, dan menguatkan bagi yang imannya saat ini sedang jauh. Kiranya lidah kami boleh kami pakai untuk membangun sesama pada waktu dan cara yang tepat. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih, kami memohon di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Baik, yang kepada Tuhan sajalah kami ingin berlindung. Kami datang ke hadirat Tuhan untuk mendoakan korban kekerasan atau teror oleh perkataan kasar dan kotor. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, banyak sekali masyarakat ataupun mungkin umat Tuhan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga terlilit hutang online. Tuhan, Engkau tahu bagaimana debt collector pinjaman online bekerja. Segala cara dihalalkan, pengancaman dengan kata-kata yang mengintimidasi, kata-kata yang kasar, kata-kata kotor yang tidak pantas, sehingga banyak dari peminjam yang menjadi ketakutan, trauma, kehilangan pekerjaan karena disebar ke kontak-kontak HP, diceraikan suami atau istrinya, atau bahkan menjual organ tubuh, ginjalnya, untuk dapat membayar hutang online-nya. Tuhan, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Tolonglah Tuhan, pulihkan dan sembuhkan hati-hati para korban yang remuk dan putus asa, dan berikan jalan keluar yang mereka dambakan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka pada waktu yang tepat dan dengan cara yang heran. Dan kami juga mohon Tuhan, supaya untuk debt collector mereka juga bisa membuka hatinya dan membuat lidah mereka keluh
ketika mereka harus mengatakan kata-kata kotor dan kasar kepada peminjamnya. Biarlah Tuhan saja yang mengingatkan mereka untuk gentar terhadap Tuhan dan dapat menagih dengan cara yang halus. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak, khususnya anak-anak SMP, SD yang sedang daring, yang mungkin sulit konsentrasi sehingga membuat orang tua bersikap kasar dan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan membentak anak. Ataupun juga sebaliknya, anak melakukan hal yang sama pada orang tua. Tuhan, tolonglah orang tua dan anak-anak yang sedang mengalami kesulitan dalam situasi pandemi, supaya mereka dapat saling mengendalikan emosi dan lidah mereka, dan menjadi anak-anak yang baik yang tidak memberontak, dan juga supaya orang tua tidak stres yang akan merugikan dan menurunkan daya tahan tubuh mereka. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami juga akan mendoakan umat yang mempunyai masalah kesehatan lidahnya dan para medis yang mengobatinya. Tuhan, mungkin saat ini ada dari umat yang daya tahan tubuhnya sedang lemah sehingga mengalami sariawan di lidah, gangguan sistem kekebalan, alergi maupun kelemahan di dalam syaraf fasialisnya, sehingga menyebabkan lidah mereka bengkak, perih, nyeri, bahkan sakit yang tidak tertahankan. Dan juga Tuhan, khususnya mereka yang sedang menghadapi kemo di daerah kepala maupun di daerah leher sehingga merasakan lidah yang begitu sakit. Tolonglah mereka Tuhan, berikanlah mereka semangat, kemauan yang keras untuk melawan rasa sakitnya, sehingga mereka dapat segera pulih dan dapat memuliakan Tuhan melalui lidah dan perkataan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan anak-anak yang harus melakukan terapi wicara karena masalah di lidahnya. Kiranya Tuhan menolong anak-anak supaya mau terapi dengan konsisten. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis yang menolong mereka. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, ketekunan, dan berikan lidah yang ucapannya penuh dengan motivasi dan memberikan semangat kepada orang-orang ataupun umat-umat kami yang sedang mengalami kelemahan dalam kesehatan lidahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa-doa ini kami panjatkan. Saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati mendoakan anak-anak kita yang perlu menjalani terapi bicara dan untuk para terapisnya. Juga kita berdoa untuk persiapan kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan pada tanggal 23 Mei nanti. Baik untuk persiapan umat, kita berdoa untuk majelis jemaat dan untuk para pelayan kebaktian. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengasihi kami, juga mengasihi anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Anak yang Tuhan hadirkan dengan maksud dan rencana Tuhan. Tuhan kiranya menolong untuk menumbuh kembangkan anak-anak kami sesuai dengan umurnya, sehingga anak-anak kami dapat tumbuh baik iman maupun mental, juga fisiknya. Kami percaya mereka sempurna di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, segala upaya, usaha anak-anak kami untuk menjalani terapi bicara atau terapi lainnya, biarlah dapat dijalani tahap demi tahap. Berilah semangat dan disiplin kepada anak-anak kami yang membutuhkan terapi bicara. Juga berilah kesabaran kepada para terapis dan orang tua agar terapi yang dilakukan dapat membuahkan hasil dan anak-anak dapat berbicara dengan sempurna sesuai dengan waktu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Juga kami berdoa untuk persiapan kebaktian Pentakosta
yang kami peringati peristiwa curahan Roh Kudus, serta persembahan syukur tahunan pada hari Minggu tanggal 23 Mei nanti. Biarlah semua umat-Mu dapat mempersiapkan hati dan pikiran, serta mempersiapkan diri untuk dapat hadir pada kebaktian Pantekosta. Walaupun karena pandemi ini, sebagian besar umat-Mu hadir secara virtual, tapi biarlah itu tidak mengurangi hikmat untuk kami disapa oleh Tuhan, dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur tahunan kami yang telah kami persiapkan sebagai ungkapan rasa syukur kalau Tuhan selalu memelihara kami, juga hasil kerja yang Tuhan percayakan pada kami. Berkatilah semua pelayanan kebaktian, juga majelis jemaat, sarana internet agar kebaktian dapat berjalan dengan baik. Berkat pimpinan Roh Kudus Tuhan, dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami, karena kami datang melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Jemaat yang terkasih, saat ini saya memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk menaikkan doa-doa pribadi kita di dalam doa hening masing-masing. Mari kita berdoa. Mari kita mengakhiri doa-doa kita dengan menaikkan doa yang diajarkan Tuhan kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diri kita adalah cerminan dari gambar dan rupa Allah. Di dalamnya tersusun sedemikian rupa segala sesuatu yang indah, baik, dan bertujuan untuk memuliakan Allah. Lidah mungkin kecil dan rapuh karena tak bertulang. Namun, melalui lidah kita, ada sembah, namun juga ada kutuk dan sumpah serapah yang menyakitkan hati sesama dan Tuhan. Maka, mulai hari ini, mari pelihara lidah kita dalam setiap fungsinya, untuk merasa, berkata, ataupun bersenandung demi hikmat dan rasa takut kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan dalam lagu tema seri doa Pra-Pentakosta 2021, Tuhan ambil hidupku demikian. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi janji-Mu.